Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifiza Pujadini, nomor BP 1910441010. Saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah pemrograman komputer yang berjudul Gerak Lurus Beraturan. Sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu. Jadi di sini ada program gerak lurus beraturan. Dengan direktori pertama adalah UCCRT dan Grep. Grep ini fungsinya untuk moda grafisnya nanti. Lalu menggunakan type. Setelah itu geraknya adalah yang direkamnya adalah gerak atau gerak sama dengan record. Lalu S, T dan TI-nya adalah integer, lalu V dan X bertipe real. Setelah itu variabelnya adalah GLB-nya itu diambil dari yang direcord tadi gerak. Jadi GLB titik 2 gerak. Lalu str1, str2 itu maksudnya string 1 dan string 2 itu sama dengan string. Lalu X graph driver, graph mode, CGA, CGAHI, T itu adalah waktu awal, lalu S dan V. Sebenarnya Nah, yang pertama adalah prosedur loading. Lalu begin dan clear screen itu untuk membersihkan layarnya supaya layarnya lebih rapi. Lalu saya menggunakan pengulangan for X dari 1 sampai 10. Lalu begin dan saya menggunakan goto XY yang fungsinya itu untuk posisi arah X dan Y-nya, dan X-nya itu adalah berjarak 50 dan Y-nya itu berjarak 8 dengan menggunakan delay atau sebagai waktunya berjalan dalam satuan milidetik sebanyak 300. Setelah itu adalah write X-nya yang tadi for X sama dengan 1 to 10 ini. Jadi X-nya sama dengan nanti ditulis persen. Jadi nanti hasilnya itu ada angka persennya dan ada tulisan persennya gini. Lalu readline dan end. Yang kedua adalah prosedur data. Begin, clear screen, lalu saya menggunakan text background-nya nomor 20 itu warna merah dan text color-nya itu untuk warna tulisannya itu saya menggunakan warna putih. Lalu di sini saya juga menggunakan goto XY supaya tulisannya tidak berada di pojok, yakni ada di tengah-tengah. Nah, jadi di sini itu saya menulis selamat datang pada proyek akhir, lalu nama, nomor BP, dosen pengampu, dan topiknya. Setelah itu saya menulis silakan ketik enter. Lanjut, ada prosedur penjelasan. Di prosedur penjelasan, saya juga menggunakan goto XY supaya tulisannya berada di tengah-tengah. Nah, di sini saya menjelaskan tentang gerak lurus beraturan, sedikit penjelasan, dan saya juga menulis silakan ketik enter supaya untuk mengarahkan programnya. Setelah itu saya menggunakan prosedur tabel. Prosedur tabel ini saya menggunakan with do, yaitu with GLB do. Nah, GLB itu dilihat dari variabel tadi. Nah, di GLB ini kan geraknya itu perekaman kan, jadi diambil dari GLB ini, dari variabelnya.
Lanjut setelah with do, saya tetap menggunakan Goto XY dengan X-nya itu hampir memang semuanya adalah 40, tetapi Y-nya itu dia bertambah dari 10 lalu bertambah 1 sampai 29. Nah, di sini saya menulis tabel gerak lurus beraturan yang mana angkanya sudah ditentukan, jaraknya dan waktunya sudah ditentukan. Nah, lalu saya menulis silakan masukkan jarak dan silakan masukkan waktu. Angkanya ini ditentukan dari tabel yang sudah saya buat ini. Nah, setelah itu saya memakai rumus yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu selanjutnya adalah prosedur keluaran. Saya memakai with GLB do lagi seperti di prosedur penjelasan tadi. Nah, jadi saya tetap menggunakan Goto XY dengan X-nya itu hampir semuanya juga sama 40 dan Y-nya itu sama, dia setiap baris berikutnya dia selalu bertambah 1, jadi dari 8 sampai 31. Nah, jadi di sini itu di prosedur keluaran itu nanti akan keluar nama saya, nomor BP, dosen pengampu, dan topiknya. Lalu ada tulisan hasil keluaran dan jaraknya nanti akan diketahui di sini dan waktunya. Lalu kecepatannya, hasil dari perhitungan kecepatan tadi akan ditampilkan di sini. Setelah itu nanti di sini silakan ketik enter untuk menampilkan animasi dan silakan ketik enter untuk mengakhiri program. Jadi yang pertama itu adalah ketik enter untuk menampilkan animasi terlebih dahulu, dan yang kedua adalah ketika animasinya sudah selesai nanti akan kembali ke layar dan terdapat tulisan silakan ketik enter untuk mengakhiri program. Lalu jika diketik enter maka program akan kembali ke layar seperti ini. Setelah itu adalah prosedur animasinya. Begin. Nah, graphic drive sama graphic mode ini kan berarti dia sudah dideteksi di awal. Kenapa fungsinya seperti itu? Karena supaya di animasi yang selanjutnya tidak menggunakan graphic drive dan graphic mode lagi. Jadi dia sudah dideteksi di awal program ini. Nah, setelah itu adalah inigraph itu untuk membuka mode grafisnya, yaitu dengan dengan parameternya adalah graph drive, lalu graph mode, dan graph path-nya. Nah, setelah itu saya menggunakan with GLB do lagi, lalu begin. Nah, saya menggunakan TI-nya itu waktu awalnya adalah 0. Lalu menggunakan repeat, saya menggunakan repeat until. Setelah repeat adalah delay. Delay itu untuk waktu berjalannya animasi nanti sebanyak 1000 milidetik. Lalu clear device itu untuk membersihkan layar. Setelah itu untuk program yang ini dari set color sampai line ini adalah untuk membuat persegi panjangnya. Sebenarnya untuk membuat balok, tapi terlihatnya jadi persegi panjang. Nah, jadi saya menggunakan set color-nya adalah brown. Lalu saya menggunakan line-nya itu adalah X1-nya itu adalah 0, Y1-nya adalah 450, lalu X2-nya adalah 150 plus round S dikali 100, dan Y2-nya adalah 450. Nah, fungsinya round itu adalah supaya angka yang real itu bisa menjadi integer. Dia sejenis pembulatan. Lalu
kalau sudah terbuat dan seterusnya. Lalu yang kedua ini adalah untuk pembuatan tulisannya nanti di animasi sampai out text XY ini. Jadi nanti tulisannya saya menggunakan set color warna green, warna hijau. Nah, di sini ada tulisan X sama dengan V dikali TI-nya. Nah, sebenarnya X dengan S itu sama, cuman kalau di sini X-nya itu berfungsi untuk perhitungan dari kecepatan dikali waktunya, sedangkan di atas sini dia menggunakan S karena yang ditanyakan adalah V-nya. Yang ditanyakan adalah V-nya. Nah, jadi setelah itu, setelah perumusan X menggunakan STR dengan jaraknya itu X berjarak sebanyak 3 dan di belakang komanya ada 1. Nah, setelah itu koma STR 1.2 STR dalam kurung T1, STR yang kedua. Setelah itu menggunakan set textile. Set textile itu ada jenis font, ada ukuran font, dan ada tulisan fontnya seperti apa, arah fontnya. Jadi set textile-nya itu dengan jenis fontnya itu adalah 0, lalu besar fontnya adalah 0, dan maksudnya ukuran fontnya dan arah fontnya adalah 2. Setelah itu menggunakan OTEX XY-nya ini untuk tulisan simulasinya nanti dengan yaitu ada X, Y, dan string atau tulisannya. Nah, X-nya itu sejauh 200, Y-nya adalah 50, dan tulisannya adalah simulasi gerak lurus beraturan. Nah, lanjut lagi untuk set textile-nya itu adalah jenis fontnya adalah 0 dengan kode 0, lalu ukuran fontnya juga dengan kode 0, dan arah fontnya juga dengan kode 0. Selanjutnya adalah seperti itu. Lalu untuk untuk pembentukan lingkaran itu saya menggunakan set color-nya yang berwarna kuning. Nah, jadi di sini itu ada X, Y, dan jari-jari di lingkaran ini. Jadi X-nya itu adalah 100 ditambah round X dikali 100, lalu 400 dan 50. Jadi di sini X-nya adalah 100 ditambah round dalam kurung X kali 100, lalu Y-nya adalah 400 dan jari-jarinya sebesar 50. Setelah itu untuk penambahannya adalah penambahan waktunya adalah bertambah 1. Lalu until X-nya itu lebih dari sama dengan S atau jaraknya. Lalu N lalu mode grafis ditutup dengan kode close graph. Setelah itu read line dan N. Yang terakhir adalah program utama. Program utama itu adalah saya yang pertama memakai loading, lalu data, yang ketiga adalah penjelasan, yang keempat adalah tabel, yang kelima adalah keluaran, dan yang terakhir adalah animasi. Setelah itu N. Jadi saya akan merunning programnya. Nah, jadi di sini akan muncul tampilan persennya dari 1 sampai 10%. Nah, setelah itu akan ada tulisan selamat datang pada proyek akhir dengan nama Nur Alifiza Pujadini, nomor BP 1910441010,
dengan dosen pengampunya adalah Ibu Mutia Fonisa, MSc, dan topiknya adalah topik program yang akan saya tampilkan adalah gerak lurus beraturan. Setelah itu adalah silakan ketik enter, maka akan saya ketik enter. Nah, di sini akan muncul penjelasan mengenai gerak lurus beraturan. Akan saya jelaskan. Jadi gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan percepatan konstan. Karena GLB punya kecepatan konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi atau percepatannya adalah sama dengan 0. Sehingga ditulis sebagai berikut. V-nya adalah konstan, A-nya sama dengan 0. Lalu setelah saya klik enter, akan muncul tabel gerak lurus beraturan. Yang pertama adalah dengan jarak yang sudah ditentukan yaitu 4 meter. Lalu waktu yang sudah ditentukan adalah 5 sekon. Nomor 2, ada jarak yang sudah ditentukan 5 meter dan waktu yang ditentukan 10 sekon. Yang ketiga adalah jarak yang ditentukan 8 meter dan waktu yang ditentukan 8 sekon. Yang keempat adalah jarak yang ditentukan 9 meter dan waktu yang ditentukan 12 sekon. Lalu ada jarak yang ditentukan 10 meter dan waktunya ditentukan selama 13 detik atau sekon. Nah, jadi saya akan mencoba yang nomor 1 terlebih dahulu dengan jaraknya adalah 4 meter. Dan waktunya adalah sebanyak 5 sekon atau 5 detik. Lalu akan saya ketik enter. Dan di sini akan muncul bahwa jaraknya itu adalah 4 meter dan waktunya sebanyak 5 sekon. Maka kecepatannya adalah 0,8 meter per sekon. Jadi yang pertama saya akan ketik enter untuk menampilkan animasinya. Jadi ini adalah animasinya dari simulasi gerak lurus beraturan dengan jarak 4 meter dan waktunya 5 sekon. Dan kecepatannya adalah 0,8 meter per sekon. Saya akan mengakhiri program terlebih dahulu dengan ketik enter. Lalu saya akan mengulang lagi. Dengan jarak yang lebih besar, yaitu 9 meter. Dan waktunya yang lebih besar juga, saya mengambil dari nomor 4 yaitu 12 sekon. Lalu ketik enter. Nah, di sini terlihat bahwa dia adalah kecepatannya sebanyak 0,75 meter per sekon. Jadi dia akan bergerak dengan berjarak 0,75 meter per sekon. Saya akan running sekali lagi. Sebenarnya kan ini kan tabel yang ditentukan kan emang dari saya saja kan. Sebenarnya ini bisa disimulasikan dengan angka yang acak, dengan jarak dan waktu yang acak. Misalkan saya memakai jaraknya itu 4 meter dan waktunya sebanyak 20 sekon atau 20 detik. Maka hasilnya adalah nanti kecepatannya adalah sebesar 0,2 detik. Sebesar 0,2 meter per sekon. Jadi nanti jaraknya itu akan berpindah sebanyak 0,2. Nah, dengan waktunya adalah 20 detik.
Dia kecepatannya juga berpindah sebanyak 0,2 meter per second. Sudah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan mengakhiri share screen-nya terlebih dahulu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.